Oke lo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video ini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara kita itu bisa menghasilkan uang dari YouTube. Ini adalah video basic, jadi kalau teman-teman itu udah tahu cara menghasilkan uang dari YouTube, tahu tentang monetisasi, tahu tentang subscriber dan jam tayang, teman-teman bisa skip video ini. Tapi kalau teman-teman itu nggak tahu tentang hal itu, teman-teman bisa tonton video ini. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, jadi teman-teman, kalau di Facebook, di TikTok kan cara bisa menghasilkan uang atau dimonetisasi itu kan berbeda-beda. Nah, di sini kita akan bahas terkait di dunia YouTube ya. Jadi, kalau di dunia YouTube, cara biar kita itu bisa menghasilkan uang atau channel kita itu dimonetisasi. Monetisasi itu kalau kita upload video kita ditonton sama orang itu udah bisa ngasilin uang gitu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu kita itu harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Kita tuh harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi apa sih itu subscriber, apa itu jam tayang, terus jam tayang sama views bedanya apa? Nah, kita next ya. Nah, jadi subscriber adalah jumlah pengikut atau orang yang memfollow dan mensubscribe channel kita. Contohnya adalah di sini kita lihat channel Lutfia ya. Jadi di channel Lutfia itu ada 109.000 orang yang mensubscribe atau memfollow channel saya, sehingga saya bisa mendapatkan 109.000. Jadi kalau untuk cara subscribe itu tinggal klik subscribe aja di sini. Nah, nanti di sini akan nambah gitu. Yang kedua adalah views. Views itu adalah jumlah orang yang menonton video kita. Jadi kalau kita lihat salah satu video saya, permisalan video saya yang ini nih. Nah, di video saya yang ini, orang yang menonton video saya adalah sekitar 10.000 orang gitu. Jadi views itu adalah berapa banyak orang yang menonton video kita. Yang ketiga adalah jam tayang atau watch time. Jadi jam tayang atau watch time adalah durasi total berapa lama orang menonton video kita. Sebagai contoh, permisalan nih, saya kan upload video 1 jam. Permisalan ada 1000 orang nih nonton video saya tapi sampai penuh, misalnya dia tuh nontonnya sampai habis nih, sampai penuh, sampai full 1 jam. Nah, itu berarti nanti ada 1000 orang yang nonton video saya dan saya akan mendapatkan 1000 jam tayang gitu. Nanti cara ngecek jam tayang gimana? Pertama kita bisa buka dashboard channel kita. Ini adalah channel percobaan saya ya. Ini adalah channel percobaan saya. Saya udah lama banget gak upload di channel ini. Nah, di sini dalam waktu 1 bulan tuh saya mendapatkan 980 jam tayang. Atau biar lebih mudah, kita klik kolom monetisasi di sini nih. Nah, di sini kita lihat nih, di sini saya mendapatkan 3.372 jam tayang. Jadi kalau misalnya ada 1000 orang yang nonton video kita dan dia nontonnya penuh, maka kita akan mendapatkan 1000 jam tayang. Kalau permisalan ada 1000 orang tapi dia tuh cuma nonton 30 menit doang gitu. Jadi dari 1000 orang dia cuma nonton sampai setengah video kita atau 30 menit doang, maka kita akan mendapatkan 500 jam tayang gitu. Jadi jam tayang yang di sini itu ditotal dari semua video yang ada di channel kita gitu. Jadi ini kan ada views-viewsnya nih. Nah, ini kan orang kan nontonnya nggak mungkin kan cuma 1 detik, pasti nontonnya ada yang 2 menit, ada yang semenit. Nah, itu ditotal. Durasi orang nonton tuh ditotal, dimasukin ke sini. Jadi kayak gitu. Atau bisa dilihat dari sini juga nih, dari penayangan, dari waktu tonton atau jam tayang di sini. Jadi kayak gitu. Jadi orang total nonton video kita itu ditotal, dimasukin ke sini, nanti dimasukin atau dipindahin lagi ke sini gitu. Jadi kalau misalnya jam tayang kita itu udah tembus 4000 jam tayang, nanti kita itu bisa mengajukan monetisasi gitu. Kita bisa mengajukan monetisasi atau bergabunglah ke partner YouTube agar YouTube itu bisa meninjau channel kita, dan kalau dia oke, channel kita tuh bisa menghasilkan uang atau dimonetisasi sebutannya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi syaratnya adalah kita harus punya 4000 jam tayang dan kita harus punya 1000 subscriber. Jadi jam tayang itu seperti itu. Yang keempat adalah monetisasi. Jadi yang saya jelasin tadi, monetisasi adalah status channel kita jika kita sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube gitu. Jadi kalau udah punya 1000 subscriber, punya 4000 jam tayang, maka channel kita itu udah bisa menghasilkan uang gitu dari YouTube. Tapi itu ditinjau dulu ya sama YouTube, kira-kira video kita itu melanggar nggak ya, melanggar pedoman YouTube atau enggak gitu. Jika misalnya video kita melanggar pedoman YouTube, maka channel kita tuh akan ditolak monetisasi gitu. Tapi kalau misalnya channel kita itu nggak melanggar pedoman YouTube, maka channel kita itu akan bisa dimonetisasi atau menghasilkan uang.
contoh channel-channel yang melanggar kebijakan YouTube. Misalnya nih, saya kan upload video di channel saya. Nah, tahu-tahu kalian tuh download video saya, terus kalian upload di channel kalian gitu. Itu kan jadi jatuhnya re-upload ya. Nah, itu nggak boleh sama YouTube dan itu melanggar dan itu nggak akan bisa dimonetisasi. Dan yang terakhir adalah likes dan dislike. Jadi apa sih likes dan dislike itu? Itu adalah jumlah berapa banyak orang yang menyukai atau tidak menyukai video kita. Nah, sebagai contoh saya kasih salah satu video saya ya. Nah, misalnya di video saya yang ini. Nah, di video saya yang ini saya itu mendapatkan 16.000 likes gitu. Jadi ada 16.000 orang yang menyukai video saya dan di sini saya mendapatkan 313 dislike. Jadi ada 313 orang yang nggak menyukai video saya gitu. Jadi likes dan dislike itu sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa ke performa video gitu. Makanya banyak banget YouTuber itu yang jadi public enemy gitu. Kayak mereka tuh nyari sensasi yang bikin orang-orang kesel sehingga mereka dapatkan banyak dislike, tapi itu nggak ngaruh apa-apa karena mereka tuh bisa mendapatkan banyak views jadi gitu. Jadi likes dan dislike itu nggak ngaruh apa-apa di channel kalian. Oke, sampai situ dulu materi kali ini. Makasih udah nonton dan oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di kelas sukses dari YouTube. Di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita memverifikasi nomor handphone kita ya, untuk akun yang baru pertama kali dibuat gitu. Jadi kalau teman-teman itu udah paham caranya, teman-teman bisa skip video ini. Jadi video ini untuk yang basic banget. Nah, setelah seperti ini tampilannya, teman-teman bisa klik setelan. Nah, di sini ada hal penting nih yang harus teman-teman isi ya. Nah, di sini negara domisili pilihlah Indonesia gitu, kecuali kalau teman-teman itu pengen bikin konten tentang luar negeri ya. Kalau teman-teman itu mau bikin konten tentang luar negeri, saran saya isi Amerika aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat orang Indonesia, teman-teman klik Indonesia aja. Nah, untuk tambahkan kata kunci itu nanti akan kita bahas ya di video yang medium. Karena ini video basic, di video medium kita akan bahas cara mengisi ini karena ini membutuhkan tools YouTube. Setelah itu teman-teman klik yang kelayakan fitur. Nah, di sini teman-teman itu wajib mengisi yang ini ya, yang fitur menengah. Gunanya apa? Biar teman-teman tuh bisa mengupload video lebih dari 15 menit, bisa pakai thumbnail. Thumbnail itu kayak gambar di YouTube gitu, kayak gambar video teman-teman di YouTube yang ditampilkan nama pihak YouTube. Jadi sistem contohnya kayak gini. Nah, thumbnail tuh yang kayak gini nih teman-teman. Nah, nih kayak gini kan bagus kan. Nah, kayak gini. Nah, ini thumbnail namanya. Yang dipakai itu thumbnail. Nah, kalau misalnya teman-teman udah verifikasi nomor handphone teman-teman, nanti teman-teman tuh bisa pakai seperti ini gitu. Karena jauh lebih bagus menggunakan thumbnail daripada nggak pakai thumbnail gitu. Nanti saya akan ngasih tahu alasan lebih rincinya kenapa ya, kenapa kita harus menggunakan thumbnail. Nah, di sini kita verifikasi nomor handphone kita dulu ya. Nah, setelah teman-teman verifikasi nomor HP teman-teman, nanti akan tampilannya seperti ini. Berarti ini sudah diverifikasi. Nah, udah otomatis kan. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur yang selanjutnya ya. Ini adalah fitur lanjutan. Nah, di sini teman-teman tuh wajib banget mengisi pilih salah satu dari ini ya, mau verifikasi video, tanda mengenal yang valid atau history channel. Gitu. Gunanya apa? Gunanya itu karena di YouTube itu banyak banget orang-orang itu bikin channel-channel bot gitu. Nah, makanya YouTube itu sekarang tahun 2021 tuh mengeluarkan fitur seperti ini gitu, biar nggak ada orang-orang tuh yang bikin sampai ribuan channel bot semua gitu. Nah, jadi hal ini penting. Nah, teman-teman wajib mengisi ini karena kalau teman-teman nggak ngisi ini, teman-teman tuh nggak bisa menghasilkan uang dari YouTube. Jadi kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal klik akses fitur aja. Nah, di sini teman-teman mau apa nih, menggunakan verifikasi video, menggunakan tanda pengenal yang valid atau membangun history channel. Kalau saya lebih senang menggunakan tanda pengenal yang valid. Nah, di sini kita klik aja ya. Nah, habis itu kita klik berikutnya. Nah, di sini kita klik dapatkan email aja. Nah, di sini kita cek email kita ya. Teman-teman wajib mengecek email yang baru teman-teman buat ya, karena di sini ada verifikasi untuk kita itu bisa terverifikasi di YouTube gitu, biar kita bisa dimonetisasi channel kita saat sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan nanti saya akan menjelaskan masalah itu ya. Tapi di sini kita verifikasi dulu aja. Nah, di sini kita klik mulai verifikasi. Nah, di sini teman-teman tinggal scan kode QR-nya aja ya menggunakan kamera di handphone teman-teman. Nah, di sini saya coba scan dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah verifikasi nomor KTP saya ya. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya harus nunggu selama 1 hari. Nah, setelah 1 hari nanti di sini akan menjadi aktif ya. Nah, ini kan sedang proses dan ini akan menjadi aktif. Nah, jadi caranya gitu doang teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas apa itu subscriber,
apa itu jam tayang, apa itu monetisasi ya untuk yang video basic gitu. Jadi buat teman-teman yang udah paham tentang subscriber, jam tayang dan lain-lain, teman-teman bisa masuk ke video yang udah medium ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton video. Oke halo teman-teman, selamat datang lagi di kelas sukses dari YouTube. Di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat akun YouTube ya. Jadi ini adalah video basic. Jadi buat teman-teman yang udah ngerti cara membuat akun YouTube, teman-teman bisa skip video ini. Oke teman-teman, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat akun YouTube melalui desktop, di PC atau di laptop ya. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan handphone, teman-teman bisa buka browser teman-teman, habis itu klik pojok kanan atas setting, habis itu buka tampilan desktop. Setelah teman-teman mengubah tampilannya menjadi tampilan desktop, nanti akan sama seperti ini. Jadi teman-teman yang menggunakan handphone cukup mudah untuk mengikutinya. Nah, jadi caranya pertama teman-teman itu buka di pencarian Google itu namanya Gmail. Nah, di sini teman-teman klik Gmail yang strip Google ini ya. Nah, teman-teman klik yang ini. Nah, di sini teman-teman klik yang buat akun gitu. Jadi kalau teman-teman itu belum punya akun email, teman-teman bisa ngikutin cara saya. Atau jika teman-teman itu pengen buat yang baru juga akun emailnya, teman-teman bisa mengikuti cara saya gitu. Karena biasanya akun email saya sama akun YouTube saya itu saya bedain gitu. Nah, di sini saya klik buat akun. Nah, di sini teman-teman isi nama depan teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini sih nggak terlalu apa ya, teman-teman bisa ngisinya secara ngasal juga nggak apa-apa gitu, karena nggak ada pengecekan gitu dari Google-nya. Nah, di sini saya akan ngisi namanya dataku channel. Emailnya dataku channel 1997 gmail.com. Passwordnya saya isi. Nah, setelah seperti ini teman-teman klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman masukin nomor handphone teman-teman ya. Di sini saya masukin nomor handphone saya dulu. Setelah teman-teman memasukkan nomor handphone teman-teman, teman-teman nggak boleh sampai lupa kalau misalnya nomor handphone ini tuh penting banget, karena ini akan dipakai verifikasi saat channel teman-teman itu pengen menghasilkan uang dari YouTube atau sebutannya monetisasi. Nanti saya akan menjelaskan ya tentang monetisasi itu apa. Nah, yang pokoknya nomor HP-nya itu nggak boleh hilang, harus ada terus ya teman-teman. Karena itu penting banget. Kalau bisa tuh pakai nomor handphone teman-teman yang utama aja gitu. Nah, sekarang alamat email pemulihan. Alamat email pemulihan adalah kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman itu akun email yang teman-teman bikin sekarang itu rusak, error atau dihack gitu sama orang. Nah, teman-teman tuh bisa balikin lagi dengan akun email pemulihan gitu. Nanti Google itu minta verifikasi dari alamat email pemulihan ini. Jadi teman-teman tuliskan akun email teman-teman yang sering teman pakai ya. Setelah teman-teman isi alamat email, teman-teman di sini isi tanggal lahir. Di sini saya isi aja. Tanggal 30 November 1997. Gendernya saya pilih pria. Oke, habis itu klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman tuh wajib verifikasi nomor handphone teman-teman ya. Dan di sini maaf banget ya teman-teman, saya blur karena ini nomor pribadi saya. Ntar teman-teman setelah ini teman-teman klik kirim aja. Setelah teman-teman klik kirim, nanti Google akan mengirimkan kode verifikasi di nomor HP teman-teman. Di sini saya masukkan kode verifikasi saya, habis itu saya klik verifikasi. Nah, setelah ini teman-teman klik iya saya ikut. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, saya setuju. Nah, setelah seperti ini, akun email teman-teman itu udah jadi dan udah siap gitu. Nah, sekarang kita bikin akun YouTube ya. Tadi kan kita bikin akun email, sekarang kita bikin akun YouTube karena akun email dan akun YouTube itu saling berhubungan satu sama lain gitu. Nah, sekarang kita buka YouTube dulu. Nah, setelah teman-teman buka YouTube, teman-teman klik yang ini, klik yang sign in, klik yang di sini. Nah, ketika teman-teman klik sign in itu dia udah langsung otomatis login gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja akun YouTube teman-teman, klik di sini. Habis itu teman-teman klik YouTube Studio di sini ya, klik YouTube Studio. Nanti di sini YouTube akan membuat akun channel kita gitu. Nah, di sini kita tinggal klik buat channel. Dan di sini nanti nama channelnya bisa kita ubah-ubah ya teman-teman, semau kita itu bisa kita ubah-ubah nama channelnya. Nah, di sini artinya akun kita udah jadi gitu. Nanti untuk cara setting-settingnya saya akan ngasih tahu di video yang selanjutnya ya. Jadi makasih teman-teman udah nonton.
Halo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah gabung di kelas ini. Sebelum masuk ke materi, ada bagusnya gue itu memperkenalkan diri gue dulu gitu ke kalian. Karena kan aneh ya kalau misalnya kalian itu belajar tutorial YouTube tapi kalian gak tahu siapa yang ngajarin kalian, backgroundnya seperti apa, pencapaian dia di YouTube itu kayak gimana, dan lain sebagainya. Jadi di video ini gue akan memperkenalkan diri gue dan gue akan ngasih tahu nih ke kalian kira-kira kita tuh ngebahas apa aja sih di kelas sukses dari YouTube, agar kalian itu tahu informasinya dan kalian nyaman untuk mengikuti kelasnya dan bisa langsung kalian terapin. Oke, kelas sukses dari YouTube. Jadi sebelumnya itu gue pernah bikin kelas online juga gitu, tapi kelas online-nya itu nggak gue promosiin sama sekali. Cuma gue taruh di link deskripsi channel gue aja gitu. Dan alhamdulillah banyak banget orang-orang yang ikut di kelas online gue yang dulu. Dan banyak banget dari mereka itu yang channelnya udah dimonetisasi, ada yang bikin banyak channel juga, ada yang udah ngasilin jutaan rupiah dari YouTube. Bahkan udah ada yang bisa ngasilin puluhan juta rupiah dari YouTube gitu. Makanya karena banyak banget member yang berhasil, jadinya gue bikin kelas sukses dari YouTube gitu. Dan kelas ini gue promosiin di Instagram dan di Facebook. Oke, sekarang saatnya gue untuk memperkenalkan diri gue ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini adalah pencapaian gue di YouTube dan pencapaian gue di luar YouTube. Nah, pertama-tama gue kenalin diri gue dulu. Nama gue adalah Lutfi Ahmad. Umur gue adalah 23 tahun. Untuk pencapaian gue di YouTube, yang pertama, gue itu adalah seorang YouTuber dengan 100.000 subscriber di YouTube. Jadi kalian bisa cek channel ini. Di sini gue udah dapat verified dari YouTube dan kalian bisa lihat video-video gue. Jadi di channel gue itu membahas gimana cara kita berkarya di YouTube, SEO, algoritma, metadata, dan lain sebagainya. Yang kedua, gue adalah seorang kontributor resmi di YouTube. Jadi apa sih kontributor itu? Jadi kan banyak banget orang-orang tuh yang bikin channel tutorial YouTube. Nah, karena banyak banget channel yang ngebahas tentang ilmu YouTube, jadinya kan kita bingung kan harus ngikutin siapa gitu, dan belum tentu ilmu yang diajarin itu benar gitu. Nah, jadinya selama ini pihak Google itu dia tuh memperhatikan channel-channel yang ngebahas tentang tutorial YouTube gitu. Nah, kalau misalnya itu channelnya itu ngebahas tutorial YouTube-nya itu bener-beneran bagus atau misalnya valid informasinya, maka dia akan diundang untuk menjadi seorang kontributor YouTube di Indonesia gitu. Jadi kontributor YouTube di Indonesia tuh saat ini cuma ada 5 orang aja. Jadi kalian tuh bisa cek channel ini. Namanya adalah YouTube Creators Indonesia. Ini adalah channel resmi dari YouTube yang ngebantu YouTuber pemula. Dan di sini kalian bisa lihat ya, channel ini udah verified. Nah, kalau kalian scroll ke bawah, kalian akan menemukan 5 kontributor YouTube itu. Dan salah satunya adalah gua. Atau kalian tinggal nulis aja di pencarian YouTube, tulis aja YouTube Help atau bantuan YouTube. Nanti akan keluar channel ini. Nah, kalian klik aja. Setelah itu kalian klik playlist. Nah, habis itu kalian scroll ke bawah, cari yang bahasanya Indonesia. Habis itu kalian tinggal klik yang mana aja, dan di situ kalian akan menemukan salah satu video gua. Jadi, kontributor YouTube itu video kita tuh dipercaya sama YouTube kalau informasi kita itu valid gitu. Jadi kita diundang sama YouTube untuk jadi seorang kontributor yang untuk membimbing para YouTuber pemula, dan benefitnya untuk kita itu adalah pertama, kita itu bisa dapat ilmu langsung dari pihak Google gitu. Jadi YouTube itu sering bikin apa sebutannya ya, rapat bersama pihak-pihak internalnya YouTube, dan kami berlima tuh diundang gitu. Nah, jadi mereka itu menjelaskan algoritma YouTube itu seperti apa, SEO YouTube itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi materi kelas sukses dari YouTube itu ilmu-ilmunya gue dapetin dari pihak Google yang internal gitu. Jadi pihak Google ngomong apa sama gue kasih tahu ke kalian gitu, dan gue juga ngasih tahu ilmu gue ke kalian juga. Jadi kalian tuh enak untuk mengembangkan channel kalian gitu, karena informasinya itu informasi yang terpercaya. Yang ketiga, gue adalah seorang pakar produk expert level gold di Google gitu. Jadi Google itu punya forum komunitas YouTube. Jadi kalau ada YouTuber pemula, dia tuh bingung masalah YouTube, masalah SEO, algoritma, dia tuh bisa menanyakan pertanyaannya di forum itu. Nanti yang jawab itu gue bersama 4 orang yang tadi. Jadi kayak gitu. Yang keempat, gue itu memiliki 18 channel aktif dimonetisasi. Nah, di kelas ini gue akan ngajarin kalian bagaimana sih cara kita bisa bikin puluhan channel aktif monetisasi, dan bagaimana kita bisa ngasilin puluhan juta per bulan dari YouTube gitu. Karena ilmu ini tuh bener-bener bagus banget. Ntar gue akan kasih tahu kalian, karena di kelas gue yang kemarin itu banyak banget member yang udah nerapin ilmu ini dan berhasil. Nah, terus yang kelima, gue adalah seorang admin atau owner dari grup Facebook yang membahas tentang ilmu YouTube, dan saat ini mempunyai 23.000 anggota aktif. Yang keenam, gue tuh pernah menjadi seorang pembicara di YouTube International Meeting gitu. Jadi misalnya tiap 3 bulan sekali YouTube itu sering ngadain event gitu. Misalnya dari YouTube Indonesia, mereka itu pengen tukeran tukeran budaya lah gitu sama YouTuber Jepang. Nah,
Jadi kita itu tukeran budaya itu maksudnya kayak di Jepang itu konten yang lagi naik apa sih, terus bagaimana sih cara berkarya di Jepang gitu untuk menjadi seorang YouTuber. Nah untuk Indonesia gue itu yang jadi pembicaranya gitu. Jadi gue ngasih tahu nih kira-kira kalau mau berkarya di Indonesia kayak gimana, konten apa yang harus kita buat, dan cara ngembangin SEO serta algoritmanya gimana gitu. Dan itu pun ditonton langsung oleh pihak Google gitu. Dan yang ketujuh, gue adalah seorang SEO analyst sejak tahun 2017 gitu. Jadi di tahun 2017 gue itu belum bikin channel Lutfi A ini. Jadi gue itu bikin sebuah channel yang gak nampilin muka gue. Jadi di channel itu gue pengen pelajarin nih SEO YouTube itu seperti apa, algoritma YouTube itu seperti apa, dan gimana sih cara kita mendapatkan banyak views, subscriber, dan lain sebagainya. Gue terapin semua, gue sampai gabung ke grup hacker dunia gitu. Kalau kalian tahu namanya Black Hat, gue pelajarin semua ilmunya dan ternyata berhasil. Nah saat itu berhasil, gue tuh promosiin jasa gue gitu. Gue promosiin jasa gue di Facebook. Nah ternyata banyak yang minat. Nah terus karena banyak yang minat, dari omongan orang ke omongan orang, terus banyak banget manajer artis yang kontrak gue gitu. Tahun 2017, 2018 sampai 2019 banyak banget manajer artis yang kontrak gue. Nah terkait untuk bayarannya, di sini gue akan kasih tahu ke kalian ya. Untuk bayarannya gue akan ngambil dari video gue yang kemarin, atau gue akan ngambil dari video kelas online gue yang kemarin. Nah ini adalah bayaran gue. Soalnya dia adalah salah satu manajer artis juga. Nah di sini kalian bisa lihat nih. Pertama dia transaksi ke gue tuh 10 juta. Terus dia transaksi lagi ke gue itu 6 juta. Terus dia transaksi lagi ke gue 6 juta lagi. Terus habis itu dia transaksi lagi ke gue 13 juta, dan dia transaksi lagi ke gue 13 juta 500, dan dia tuh transaksi ke gue terus 6 juta 500 lagi gitu. Jadi total tuh gue tuh transaksi sama dia tuh sekitar ya 50 sampai 60 juta gitu untuk satu channel. Nah kenapa bisa mahal banget? Jadi sebenarnya gini cuy, ilmu YouTube itu bener-bener mahal banget. Jasa YouTube itu bener-bener mahal banget. Kalau konsultasi YouTube itu emang bener-bener mahal banget. Nah itu adalah bayaran gue selama jadi SEO analyst gitu. Nah sekarang pencapaian gue di luar YouTube. Jadi di luar YouTube gue adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi dan marketing gitu. Jadi gue itu kuliah di 2 universitas. Gue kuliah di Indonesia dan di Prancis. Di Indonesia gue kuliah di Universitas Diponegoro Semarang kalau kalian tahu, dan di Prancis gue kuliah di Universitas de la Réunion di Paris, Prancis. Nah, di sini gue tuh mendapatkan 2 gelar. Di Indonesia gue mendapatkan gelar SE, di Prancis gue mendapatkan gelar BAC gitu. Jadi gue kuliah selama 5 tahun. Yang kedua, gue adalah seorang personal shopper Hermes di Paris gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu pejabat yang mau beli tas Hermes, biasanya gue yang beliin gitu. Karena kan kalau beli tas Hermes tuh ribet banget. Kalian tuh nggak bisa kayak datang terus langsung beli, nggak bisa, karena kalian tuh harus berdiskusi dulu sama sellernya, baru kalau misalnya sellernya oke, baru kalian bisa ngambil tasnya. Emang ribet banget tuh proses beli tas Hermes. Nah terus yang ketiga, gue adalah guru di Jerman dan di Czech Republic. Jadi gue adalah seorang guru bahasa Inggris, guru matematika, dan kadang-kadang gue juga seorang guru budaya Indonesia gitu. Jadi gue juga sering share tentang budaya Indonesia ke murid-murid gue. Gue itu ngajarin untuk anak TK, SD, SMP, SMA gitu, tentang matematika, tentang budaya Indonesia, atau tentang bahasa Inggris gitu, di Ceko dan di Jerman. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3 ini udah gak gue lakuin lagi karena gue sekarang udah di Indonesia. Sekarang kita langsung ke nomor 4. Gue adalah seorang manajer operasional di PT TKSE. TKSE adalah Triutama Kurnia Sejahtera di bongkar muat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan yang terakhir, gue adalah general agent di PT PLP Panca Lestari Perkasa di Pelabuhan Tanjung Priok gitu. Misalnya kalau ada kapten kapal gitu, kapten kapal dari luar negeri, misalnya dari Singapura atau dari Taiwan, tuh biasanya gue yang turun, terus gue yang ngomong gitu ke mereka dengan surat-surat itu seperti apa, surat-surat kapal dan lain sebagainya gitu. Jadi yang masih gue lakuin sekarang adalah untuk yang di luar YouTube tuh 3 ini. Gue tuh sekarang masih kuliah, tapi gue juga seorang manajer operasional dan general agent gitu di pelabuhan, karena rumah gue itu di Jakarta Utara, dekat banget sama pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang perjalanan menjadi YouTuber. Jadi tahun 2012 itu adalah saat gue pertama kali upload video di YouTube dan menghasilkan uang gitu dari YouTube. Jadi 2012 tuh waktu gue masih kelas 6 SD. Kan gue kan masih polos ya, kayak gak tahu apa-apa gitu tentang YouTube. Dan saat itu tuh ada yang lagi viral banget, kalau gak salah tuh lagunya Peter Pan yang Aku dan Bintang. Terus lagunya gue download dari YouTube, terus langsung gue upload gitu, dengan polosnya langsung gue upload. Tahu-tahu 2014 saat gue cek lagi, ternyata video itu udah ngasilin duit gitu. Karena dulu syaratnya YouTube kalian tuh harus punya 10.000 subscriber. Salah satu video kalian harus
tembus 10.000 subscriber, terus kalian bisa ngasilin duit gitu dari YouTube. Nah, video yang gua re-upload ini itu tembus 200.000 views gitu. Nah, terus gua pertama kalinya itu 2012 gua upload, 2014 gua cek lagi ternyata gua ngasilin uang gitu dari YouTube. Tapi 2015 tuh video itu diblokir gitu sama YouTube karena akhirnya YouTube itu memperkuat sistem yang namanya copyright. Akhirnya gua ketahuan ngambil video orang dan akhirnya video gua dihapus, tapi channel gua nggak bermasalah sama sekali gitu. Karena peraturan YouTube dulu tuh kagak separah sekarang lah gitu. Nah, tahun 2015 gue tuh upload video untuk dokumentasi pribadi aja gitu. Karena zaman SMA gue ngeband, jadi gue upload video ngeband gue. Nah, 2016 gitu. 2016 tuh saat gue masih kelas 3 SMA. Gue itu saat itu tuh yang lagi viral di YouTube itu adalah cara menghasilkan uang di internet gitu. Itu kan konten lagi naik banget tuh 2016 gitu. Gue mikirnya 2016 tuh kayak gue masih SMA, gue pengen tuh ngasilin duit dari YouTube. Jadi gue upload 3 video atau 4 video gitu. Dengan polosnya gue upload video tanpa tahu SEO dan algoritma. Terus akhirnya channel gue gak berkembang. Terus gue pensiun gitu dari YouTube. Gue udah stres banget gitu karena gue udah capek-capek bikin video, tahu-tahu gak ada yang nonton. Nah, terus akhir 2016 atau awal 2017 itu gue bangkit dari kegagalan. Dan gue tuh pelajarin tentang SEO tuh gimana, algoritma gimana. Gue pelajarin tiap malam gitu. Akhirnya gue berhasil, gue bikin sebuah channel yang gue ceritain tadi. Channel gue itu besar dan gue mulai ngejual jasa gue gitu ke artis-artis. Nah, 2018 gue itu mulai ternak channel gitu. Jadi gue mulai bikin banyak channel di YouTube dan akhirnya berhasil alhamdulillahnya. 2019 akhir channel Lutfi A itu lahir. Jadi di channel Lutfi A itu gue itu cuma iseng aja gitu. Gue tuh iseng ngasih tahu tentang tutorial YouTube tuh seperti apa, ilmu YouTube tuh seperti apa gitu. Karena jujur di channel Lutfi A sebenarnya gue tuh nggak ngarepin uang sama sekali gitu, nggak ngarepin uang dari AdSense gitu. Karena channel gue yang tahun 2018 ini pada menghasilkan semua gitu. Jadi gue 2019 tuh iseng doang bikin sebuah channel. Tahu-tahu channel gue tuh bisa melejit gitu yang channel Lutfi A gue ini. Nah, 2020 setelah channel Lutfi A ini lahir, itu gue itu jelang 6 bulan gitu setelah channel gue ini mulai upload video, gue itu diundang sama YouTube untuk menjadi seorang kontributor gitu. Jadi proses gue tuh ya alhamdulillah lumayan cepet gitu untuk bisa diundang sama Google. Oke, itu adalah cerita gue dan gue maaf banget ya kalau misalnya kepanjangan gitu karena gue pengen kita itu bisa lebih akrab gitu. Dan kita ketemu di Oke lo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video ini kita akan membahas kira-kira berapa lama sih durasi yang bagus untuk mengupload video di YouTube. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun 2012, tahun 2013, orang-orang itu, konten kreator itu atau YouTuber itu biasanya mereka itu upload video kurang dari 1 menit gitu. Karena pada zaman itu yang viral adalah seperti itu. Tapi di tahun 2017, 2018, orang-orang tuh mulai bikin video lebih dari 10 menit gitu teman-teman. Bahkan di tahun 2020, 2021 orang-orang tuh udah banyak banget bikin video lebih dari 1 jam kan. Kayak podcast orang kan bikin lebih dari 1 jam karena peminatnya itu lebih tinggi gitu. Tapi saran saya kalau bisa teman-teman tuh bikin video lebih dari 10 menit. Dan ini adalah keuntungan kalau teman-teman itu bikin video lebih dari 10 menit. Yang pertama itu adalah video kita tuh bisa lebih direkomendasikan di YouTube. Jadi saya akan buka data analisis channel saya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi karena saya tuh bikin video lebih dari 10 menit. Nah, jadi rata-rata durasi tonton saya itu tinggi teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya rata-rata durasi tonton saya tinggi, nanti di jenis sumber traffic itu yang nomor 1 ini nih yang paling atas adalah fitur jelajah gitu. Jadi dari jenis sumber traffic yang paling bagus banget itu adalah fitur jelajah. Kalau teman-teman udah bisa dapetin nomor 1-nya fitur jelajah, itu channel teman-teman akan direkomendasikan sama YouTube. Jadi fitur jelajah adalah kalau misalnya teman-teman buka youtube.com, nanti ntar di sini ada nih teman-teman. Nah, ini adalah channel video-video yang ditampilkan sama YouTube lewat fitur jelajah gitu. Jadi misalnya nih teman-teman tuh bahas tentang cara memasak ikan lele nih. Nah, tahu-tahu pas saya buka youtube.com, di sini ada nih video teman-teman nih cara memasak ikan lele gitu. Nah, itu video teman-teman bisa direkomendasikan karena fitur jelajah gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita itu bisa ada di fitur jelajah atau menang di fitur jelajah? Salah satunya adalah dengan durasi video gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bikin video panjang, misalnya lebih dari 10 menit nih. Nah, terus banyak yang nonton. Terus orang tuh nonton video teman-teman tuh lama gitu. Misalnya dia nontonnya 6 menit, 7 menit. Nah, YouTube tuh ngelihatnya kayak, oh ini channelnya bagus ya. Berarti video ini akan saya rekomendasikan ke orang-orang gitu. Nah,
nanti YouTube itu ngelihatnya seperti itu teman-teman. Nah itu alasan saya itu bisa menang di fitur jelajah gitu. Jadi teman-teman itu kalau bisa teman-teman itu bikin video lebih dari 10 menit ya. Terus yang kedua adalah kita itu bisa mendapatkan lebih banyak AdSense atau uang teman-teman jika video kita itu lebih dari 10 menit. Nah, di sini saya buka salah satu video saya teman-teman. Jadi di sini saya buka monetisasi. Di sini kita klik kelola midroll. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau misalnya video teman-teman itu lebih dari 10 menit, teman-teman itu bisa naruh iklan yang banyak di video teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya kebijakan YouTube sekarang tuh kalau video di bawah 8 menit teman-teman itu cuma bisa naruh satu iklan doang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bikin video di atas 8 menit atau 10 menit, teman-teman tuh bisa naruh banyak iklan gitu. Jadi keuntungan teman-teman, AdSense teman-teman tuh jauh lebih besar daripada teman-teman itu bikin video kurang dari 8 menit gitu. Jadi dimanapun di durasi yang ini teman-teman tuh bisa naruh video, bisa naruh iklan gitu teman-teman. Jadi ntar teman-teman tinggal klik jeda iklan. Nah ntar di sini udah ada nih. Nah di sini tuh udah ada iklan. Jadi pas orang nonton di menit berapa nih? Ini menit 657. Nah jadi kalau pas orang nonton di menit 657 ntar tahu-tahu nongol iklan teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh bisa naruh banyak iklan. Kalau teman-teman tuh bikin video lebih dari 10 menit. Jadi kayak gitu enaknya kalau kita bikin video lebih dari 10 menit. Terus yang ketiga adalah video kita tuh lebih cepat berkembang di YouTube teman-teman dibanding kita itu bikin video kurang dari 10 menit atau kurang dari 8 menit. Jadi kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika materi kita itu kurang dari 10 menit. Nah saran saya teman-teman cobalah kita untuk membuat opening, intro, dan penutup di YouTube gitu. Jadi opening tuh apa? Opening tuh kayak gini. Misalnya video baru mulai tuh teman-teman basa-basi dulu. Basa-basinya tuh seperti kayak halo semua, selamat datang di channel A. Di video ini gue akan membahas terkait bagaimana cara memasak ikan lele. Nah itu kan opening tuh. Nah itu bisa untuk memperpanjang video kita. Yang kedua adalah intro video. Intro video adalah kayak gini nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat video saya yang ini ya. Bang Kosan bilang ya jadi itu tujuannya dia berbilang menggunakan handphone, gunakan guys videonya. Nah, jangan gini, pernah patah semangat dan terus berkarya di YouTube. Oke langsung kita mulai aja guys videonya. Nah ini adalah intro video. Gunanya apa? Gunanya tuh untuk memperpanjang video kita gitu. Nah terus yang terakhir adalah penutup. Jadi biasanya kalau gue bikin video penutup itu gue bikin jadi kayak kesimpulan gitu. Jadi poin-poin apa yang gue sampaikan di sini, terus di penutup itu gue ulang lagi. Terus gue bilang lagi kayak makasih udah subscribe channel ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Nah biasa gue bilang kayak gitu untuk memperpanjang durasi video gitu. Nah ini wajib juga kalian lakuin teman-teman biar video kalian tuh bisa panjang gitu di YouTube, bisa lebih dari 10 menit. Terus yang kedua adalah perbanyak kata-kata, jangan langsung to the point. Sebagai contoh biasanya kalau saya itu bikin sebuah video, misalnya video alur cerita film itu saya lihat dulu nih teman-teman. Jadi di narasi yang saya buat ini itu ada berapa kata gitu. Nah, ini kan di sini kan ada 1056 kata ya. Biasanya 1056 kata kalau kita bacain itu kira-kira bisa jadi video 12 sampai 15 menit gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau bisa teman-teman itu bikin video yang kata-katanya itu di total itu ada 1000 kata gitu teman-teman. Nah itu biar video teman-teman itu lebih panjang. Tapi ada kasus dimana kita itu bikin video nggak bisa lebih dari 10 menit. Misalnya nih kita bikin konten bagaimana cara mengisi pulsa. Nah kalau kita bikin cara mengisi pulsa itu kan pasti kan cepet banget ya bikinnya. Nah itu kalau kita panjang-panjangin itu malah bikin penonton gak nyaman gitu teman-teman. Nah kalau untuk konten-konten seperti itu yang kayak kita udah nggak bisa manjang-manjangin, itu nggak apa-apa teman-teman, kurang dari 8 menit gitu. Itu nggak apa-apa, yang penting video yang kita upload selanjutnya itu lebih dari 10 menit. Jadi kayak gitu cara untuk bermain dan berkarya di YouTube. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini sampai habis. Kita bertemu di video. Oke halo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video ini gue akan membahas tips memilih ide konten YouTube. Tapi ini level basic ya. Jadi di video ini gue nggak akan membahas ide konten yang rumit. Tapi di sini gue lebih prefer ke membangun personal branding kalian dan tekad kalian. Kenapa ini penting? Karena banyak banget YouTuber itu yang gagal karena mereka itu nggak punya tekad gitu. Jadi kan kerjaan gue tiap hari itu kalau di YouTube gue itu balas-balasin DM di Instagram, orang-orang curhat channelnya pada gagal semua. Di Facebook, di grup keluarga YouTuber pemula itu gue balas tuh banyak banget yang channelnya itu pada gagal juga. Di forum komunitas YouTube pun juga banyak banget gitu. Karena
alasan kenapa mereka bisa gagal karena mereka tuh nggak punya tekad yang kuat untuk menjadi seorang YouTuber gitu. Terus banyak juga yang bingung nih, kira-kira gue bahas apa ya di YouTube gitu. Terus akhirnya dia nyerah jadi YouTuber gitu karena mereka nggak tahu pengen upload apa. Terus akhirnya mereka itu ikut-ikutan upload gitu. Misalnya yang lagi viral konten Ome TV, tahu-tahu dia malah upload video tentang Ome TV gitu. Terus akhirnya channelnya gagal gitu. Nah, di sini di video ini di level basic ini gue tuh pengen ngebangun personal branding dan tekad kalian dulu nih guys. Jadi gue nggak akan bahas hal yang rumit-rumit ya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Di sini pertanyaan yang sering banget diajukan sama konten kreator sama YouTuber gitu. Sama orang-orang yang baru pengen menjadi seorang YouTuber atau biasa disebut YouTuber pemula. Jadi, bang, gue tuh pengen banget jadi YouTuber tapi bahas apa ya? Ini banyak banget yang DM gue, yang email gue nih banyak banget. Nah, gue tuh selalu bilang ke mereka tuh, kalau lo mau jadi YouTuber, lo bisa upload video tuh yang pertama itu berdasarkan hobi. Permisalan kalau kalian tuh bisa bermain bola, kalian tuh bisa loh upload tentang tips bermain bola tuh gimana. Misalnya kalau kalian tuh jago musik, misalnya kalian tuh bisa main gitar, kalian tuh bisa upload video tutorial gitar gitu karena penontonnya tuh banyak gitu. Atau yang kedua tuh berdasarkan pekerjaan. Nah, ini banyak banget nggak kenotis sama orang-orang gitu. Banyak banget orang yang, oh ya gue pernah punya cerita nih. Jadi ada salah satu subscriber gue, dia itu kerjanya adalah supir ambulan kan. Terus dia curhat ke gue. Dia tuh umurnya 45 kalau nggak salah dah. Dia curhat ke gue kayak, Mas, saya mau jadi YouTuber tapi pekerjaan saya hanya supir ambulan. Nah, pas dia bilang gitu gue langsung bilang, Mas, kenapa Mas nggak upload video aja? Upload video yang horor-horor gitu selama Mas itu bekerja sebagai supir ambulan gitu. Ada pengalaman horor atau enggak? Nah, akhirnya dia buat tuh. Dia buat videonya dan alhamdulillah videonya itu meledak dan channelnya itu bisa melejit banget gitu. Kalau permisalan kalian tuh pekerjaan kalian itu pemadam kebakaran, maka kalian tuh bisa membuat konten gitu tentang aktivitas selama kalian tuh melakukan pekerjaan kalian. Atau kalau misalnya kalian itu pekerjaannya adalah karyawan swasta, maka kalian itu bisa buat konten terkait personal branding atau tips cara kerja gitu. Nah, karena ini banyak banget gitu peminatnya. Nah, pokoknya tergantung pekerjaan apa. Kalau misal pekerjaan kalian itu adalah masih SMA atau kalian itu masih kuliah kayak gua, kalian tuh bisa pakai yang ini nih, yang 3 yang berdasarkan skill gitu. Nah, misalnya kalau untuk anak sekolah atau anak kuliah kan mereka tuh biasanya bisa ngedit video. Nah, kalian tuh bisa bikin tutorial gimana cara ngedit video, mungkin di KineMaster atau di Premiere Pro gitu. Atau kalau kalian tuh bisa desain grafis, kalian tuh bisa lo bikin konten tentang bagaimana cara mengedit sebuah foto di Photoshop gitu. Karena ini pasarnya besar banget gitu, tapi jarang kan notice sama orang-orang gitu. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak diajukan ke gue nih, kayak, Mas, saya tuh nggak pede di depan kamera, tapi saya tuh pengen jadi seorang YouTuber gitu. Nah, kita ubah mindset kita dulu nih. Tahun 2016, tahun 2015 itu yang kita tahu YouTuber itu harus nampilin muka kan. Mereka tuh harus nampilin muka dan super aktif. Tapi di tahun 2021 tuh udah nggak kayak gitu lagi. Nah, kalian tuh bisa buka di YouTube pencarian tutorial edit video atau cara memasak ikan kan. Rata-rata tuh mereka nggak nampilin muka mereka dan hanya menggunakan suara kayak gini aja gitu. Nah, ntar untuk gambarnya tuh gambar ini misalnya kayak gambar cara dia memasak tuh kayak gimana untuk gambar videonya. Dan channel mereka tuh sukses tuh. Kalian bisa nyari banyak banget orang yang bikin kayak gini tanpa perlu nampilin mukanya. Nah, terus pertanyaan yang kedua nih, bagaimana jika saya udah upload video tapi tidak ada yang nonton? Nah, guys, kalau kalian tuh baru banget terjun di YouTube, kalian tuh tenang aja ya. Di kelas ini kita akan membahas semua faktor-faktornya dan pastinya channel kalian tuh bisa melejit. Asalkan kalian tuh punya tekad yang kuat dan kalian tuh bisa menerapkan semua ilmu yang gue kasih ya. Pasti channel kalian tuh bisa melejit. Terus yang terakhir adalah saya melihat channel Ome TV nih. Ome TV lagi rame nih. Jadi banyak banget YouTuber yang bikin konten tuh Ome TV. Contohnya Vicky Naki, dia kan cepet banget melejitnya kan. Banyak banget orang tuh yang bikin konten kayak dia kan. Nah, saran gue guys, kalau kalian tuh masih punya pikiran kayak gini, saran gue kalau kalian tuh masih baru banget di dunia YouTube, kalian tuh jangan pernah ikut-ikutan konten orang lain gitu jika kalian itu nggak punya persiapan yang matang. Karena ribuan channel yang gue perhatiin selama gue main YouTube tuh dari tahun 2017, gue mulai aktif YouTube, mulai ngerti YouTube dari tahun 2017, itu banyak banget orang yang bikin channel yang identik dengan konten yang viral, tapi mereka tuh selalu gagal gitu, karena mereka tuh nggak punya persiapan yang matang gitu. Mereka tuh nggak punya persiapan SEO, mereka nggak punya persiapan algoritma, mereka nggak tahu cara ngedit video yang bagus gimana, bikin thumbnail gimana, metadata gimana. Mereka upload asal upload dan akhirnya gagal. Ini banyak banget, kalian tuh bisa nyari
nyari kalau kalian gabung di grup Facebook itu banyak banget orang yang curhat kontennya itu gagal semua. Nah, jadi saran gua kalau kalian tuh baru terjun di YouTube, kalian tuh jangan ikut-ikutan ya. Tapi kalau kalian tuh udah paham tentang algoritma, baru kalian boleh bikin konten seperti ini gitu. Nah, nanti di level master, gua akan ngasih tahu ya bagaimana cara kita bikin konten seperti ini dan tips serta triknya serta cara curangnya itu kayak gimana. Itu akan gua kasih tahu. Tapi saran gua kalau kalian tuh baru banget terjun di YouTube, kalian tuh fokus ke konten kalian dulu, jangan ikut-ikutan orang dulu gitu. Dan pertanyaan terakhir adalah cara memulai berkarya di YouTube kan. Nah, kalau saran dari gue ya guys, kalian tuh coba upload beberapa video dulu gitu di YouTube. Buat kalian yang baru, kalian tuh coba upload beberapa video dulu di YouTube. Mungkin sekitar 5-10 video pertama. Pasti banyak yang bilang nih, "Bang, video gue takut jelek nih kalau gue upload di YouTube." Nah, kalian tuh jangan takut jelek gitu, karena pasti video kalian tuh jelek dan di situ kalian baru bisa belajar gitu. Kalian bisa lihat di channel Lutfia. Di channel Lutfia tuh pertama kali gue nampilin muka gitu, karena di channel gue yang dulu itu gue nggak pernah nampilin muka. Dan di channel Lutfia doang gue nampilin muka. Di video pertama gue tuh ngomongnya masih gagap, masih ketakutan gitu. Tapi itu berproses gitu. Jadi di video pertama gue hancur banget. Terus di video kedua gue mulai belajar pelan-pelan. Di video ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang gue ngomongnya udah santai gitu, udah nggak ada beban karena gue udah kemakan jam terbang gitu. Makanya saran gue, kalian tuh coba upload video dulu gitu, karena hasil pertama pasti jelek, tapi di situ kalian baru bisa belajar untuk memperbagus kualitas konten kalian. Jadi kayak gitu. Terus saran yang kedua adalah jangan pernah pedulikan views dan subscriber di awal ya gitu, karena ini adalah hal yang penting gitu, karena ribuan orang itu gagal menjadi YouTuber karena fokus ke subscriber dan views. Saran gua, kalian fokus upload video aja gitu. Tahun 2016 gua kan pernah cerita ya, gua tuh pernah bikin konten kayak cara nyari uang di internet tuh gimana. Gua tuh baru upload 2, 3 atau 5 video gitu, terus viewsnya ternyata sepi. Abis itu gua frustasi dan gagal gitu. Nah, kalau kata YouTuber besar, jadikan YouTube itu sebagai hobi kalian gitu. Jadi anggap aja kalian tuh hobi upload video lah gitu. Upload video untuk mendokumentasi. Kalau kalian dapat subscriber dan views itu hanya bonus aja gitu. Karena YouTuber besar itu ngasih motivasi selalu kayak gitu. Dan gue tuh pertama kali dengar YouTuber besar ngomong kayak gitu tahun 2016 tuh gue mikirnya kayak apaan sih nih orang. Dan saat channel gue gagal, gue baru ngerti maksudnya dia tuh apa gitu. Jadi di tahun 2017 akhirnya gue bisa bangkit dari kegagalan gitu. Karena gue tuh di tahun 2017 tuh gue udah bodo amatan sama views dan subscriber. Dan alhamdulillahnya karena gue rajin upload video, gue memperbagus konten gue, akhirnya channel gue tuh bisa melejit banget. Jadi kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah kalian tuh wajib banget fokus ke satu konten ya. Jangan pernah upload konten lain di channel kalian gitu. Misalnya kalian tuh bikin konten tentang cara memasak nih. Nah, kalian tuh fokus aja di video cara memasak gitu. Jangan pernah upload video yang lain. Misalnya hari ini kalian upload video cara memasak ikan lele ya. Besoknya kalian malah upload video tutorial gitar. Nah, itu jangan pernah gitu. Alasannya karena YouTube itu nggak akan bisa merekomendasikan video kalian gitu. Itu membuat algoritma kalian itu hancur gitu. Jadi channel kalian tuh sangat sulit sekali untuk melejit, untuk berkembang di YouTube kalau kalian tuh kontennya itu banyak atau biasa disebut konten gado-gado. Jadi saran dari gue, kalian tuh fokus ke satu konten aja gitu. Dan untuk ide konten yang berat-berat, contoh seperti konten calon sarjana, itu akan gue upload tipsnya di level master. Tapi hal yang penting tuh kalian udah tahu dulu nih dunia YouTube itu seperti apa. Jadi kalian tuh upload video dulu aja biar kalian tuh pas masuk di level master kalian tuh udah bisa ngikutinya dengan mudah gitu. Karena di level master kalian tuh perlu persiapan dan pengetahuan terkait dunia YouTube itu seperti apa. Oke, makasih udah nonton video ini. Kita bertemu di... Halo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video ini kita akan membahas Adobe Premiere Pro ya. Jadi kita langsung masuk ke materi ya teman-teman. Jadi Adobe Premiere Pro itu adalah software yang paling banyak digunakan oleh editor. Jadi teman-teman itu wajib menggunakan Adobe Premiere Pro ya jika teman-teman itu ingin kualitas video teman-teman itu bagus gitu. Dan yang kedua tuh banyak efek yang sangat bagus di Premiere Pro gitu. Jadi contoh efek-efeknya tuh misalnya efek glitch yang kayak gini, atau efek swap yang kayak gini, atau color grading gitu biar warnanya tuh bisa bagus. Contohnya sebelumnya adalah kayak gini, jadi kayak gini. Nah, itu adalah hal yang sangat bagus untuk Premiere Pro. Jadi saya senang banget menggunakan Premiere Pro. Nah, buat teman-teman yang pengen menggunakan Premiere Pro, teman-teman bisa langsung download aja ya teman-teman. Jadi di bawah video ini saya udah menyiapkan link untuk teman-teman untuk mendownload Premiere Pro ya. Jadi ntar teman-teman tinggal langsung install aja gitu. Nah, kenapa saya nggak bikin video tentang Filmora? Karena menurut saya
lebih bagus teman-teman tuh langsung menggunakan Premiere Pro gitu. Tapi kalau ada pertanyaan kayak, "Mas, tapi laptop saya itu kurang bagus Mas, belum bisa menggunakan Premiere Pro." Nah, saya tuh sering banget dengar kata editor katanya kalau kita itu punya laptop yang kurang bagus atau biasa disebut laptop kentang, teman-teman itu bisa menggunakan Adobe Premiere Pro di bawah tahun 2019 teman-teman. Dan di bawah video saya sudah menyediakan linknya ya. Jadi teman-teman tuh bisa milih, kalau misalnya laptop teman-teman itu bagus, teman-teman bisa menggunakan Premiere Pro di atas tahun 2020. Tapi kalau misalnya laptop teman-teman itu kurang bagus, teman-teman bisa mendownload Premiere Pro di bawah tahun 2019. Jadi kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal download aja dan teman-teman langsung install. Dan di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mengedit video di Premiere Pro. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Oke, halo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video ini kita akan membahas alat edit KineMaster. Nah, kita masuk ke materi. Jadi KineMaster itu adalah alat edit yang paling mudah digunakan di handphone dan itu bisa bagus banget kualitasnya gitu. Dan cara ngeditnya pun gampang banget kalau kita menggunakan KineMaster. Nah, KineMaster itu bisa membantu kita atau kalian itu untuk mengedit apapun termasuk channel review film yang berat-berat gitu. KineMaster tuh mampu untuk mengedit hal-hal tersebut gitu. Jadi kalian tuh bisa mengedit dengan mudah menggunakan KineMaster. Nah, tapi di sini saya nggak akan ngajarin ya teman-teman bagaimana cara mengedit di KineMaster karena handphone saya itu gampang panas gitu. Soalnya kalau saya menggunakan handphone itu untuk alat editnya tuh HP saya cepet panas gitu dan baterainya cepet habis. Jadi handphone saya tuh kurang bagus untuk untuk mengedit sebuah video ya, makanya saya selalu menggunakan laptop untuk mengedit sebuah video. Tapi buat teman-teman tuh bisa membuka YouTube pencarian. Jadi di YouTube pencarian teman-teman tulis saja cara edit video di KineMaster. Nah, di sini tuh banyak banget yang ngajarin bagaimana cara kita mengedit video di KineMaster. Nah, ntar teman-teman tinggal nontonin aja. Dan khusus teman-teman yang pengen bikin channel alur cerita film yang lagi naik banget sekarang, teman-teman bisa lihat channel ini nih. Nah, jadi namanya adalah YusKH. Ini adalah sebuah channel yang membahas bagaimana cara kita membuat atau mengedit channel alur cerita film gitu. Jadi dia itu ngajarin bagaimana cara kita ngedit channel alur cerita film menggunakan KineMaster. Nah, ini cocok banget buat teman-teman. Jadi namanya adalah YusKH. Jadi ntar teman-teman tinggal cek channelnya aja. Ntar teman-teman tinggal nonton aja. Jadi teman-teman tinggal nonton bagaimana cara untuk mengedit alur cerita film dari channel tersebut ya untuk pengguna KineMaster. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya. Makasih udah. Halo teman-teman, selamat datang lagi di kelas sukses dari YouTube. Di video ini saya akan membahas tentang alat edit video di YouTube. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya, bagaimana sih cara untuk mengetek sebuah video, dan di sini kita akan belajar kira-kira alat apa aja nih yang bagus untuk mengedit sebuah video di YouTube atau alat atau software lah gitu ya. Nah, di sini saya akan merekomendasikan 3 software yang bagus untuk mengedit video di YouTube. Yang pertama adalah KineMaster. Jadi buat kalian yang menggunakan handphone, saya sangat-sangat merekomendasikan kalian itu menggunakan KineMaster. Nah, KineMaster itu khusus buat kalian yang menggunakan handphone ya. Jadi KineMaster itu udah banyak banget dipakai sama YouTuber. Bahkan YouTuber besar pun masih menggunakan KineMaster. Saya sangat merekomendasikan kalian itu menggunakan KineMaster. Nah, kalau kalian itu menggunakan laptop tapi laptop kalian itu speknya kurang bagus atau laptop jadul gitu misalnya, kalian tuh bisa menggunakan Filmora gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu punya laptop yang bagus gitu atau yang speknya itu mending, kalian itu bisa menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, Adobe Premiere Pro adalah alat edit favorit saya gitu. Jadi khusus buat teman-teman yang menggunakan laptop atau PC dengan spek yang mending atau bagus, teman-teman bisa menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas satu-satu ya. Kita akan membahas tentang KineMaster, Filmora, dan Adobe Premiere Pro. Jadi di video ini saya hanya memberikan 3 rekomendasi alat edit ya. Nanti di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengeditnya. Oke, makasih semua teman-teman yang udah nonton. Halo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video ini saya akan ngajarin kalian bagaimana sih cara membuat video atau ngetek video di YouTube. Nah, jadi kalau teman-teman itu baru bermain YouTube, saran saya teman-teman itu nggak usah menggunakan kamera yang mahal-mahal. Teman-teman tuh bisa menggunakan handphone teman-teman gitu. Jadi pertama kali saya bermain YouTube, saya itu menggunakan handphone aja teman-teman untuk ngetek video, untuk ngedit gitu. Itu saya hanya menggunakan handphone. Jadi nanti teman-teman tinggal buka kamera handphone teman-teman aja. Nanti kayak gini kan jadinya. Nah, jadi ntar teman-teman tinggal ngomong di depan kamera teman-teman aja gitu atau di depan handphone teman-teman. Nah, tapi permasalahannya biar video kita itu bagus, kita itu membutuhkan sebuah mic. Nah, untuk mic ini teman-teman nggak perlu beli yang mahal-mahal. Jadi saya itu pas pertama kali bermain di YouTube, saya itu beli mic ini teman-teman. Beli mic yang namanya mic Boya. Nah, kayak gini. Mic kecil kayak gini nanti tinggal disambungin aja ke handphone saya. Jadi
Ini saya sambungin ya. Jadi ntar saya dapat kabel gini, dapat kabel jack ini, saya sambungin aja. Habis itu saya sambungin ke mic-nya. Nah, setelah udah kayak gini nanti saya tinggal naruh aja teman-teman. Saya tinggal naruh handphonenya. Jadi contohnya tuh kayak gini ya. Saya itu pakai buku biar kamera saya itu bisa langsung ke muka saya, dan mic-nya itu saya taruh bawah aja gitu teman-teman. Nah, setelah itu saya tinggal nge-record dan nanti hasilnya pun bagus teman-teman gitu. Jadi di YouTube itu yang penting kita itu seenggaknya untuk berkarya di YouTube kita itu harus beli mic teman-teman gitu. Karena kalau menggunakan mic handphone tuh suaranya jelek banget gitu. Kita tuh harus beli mic aja karena ini mic-nya nggak mahal kok teman-teman. Harganya sekitar 100 sampai 200 ribu untuk mic Boya gitu. Dan bahkan teman-teman tuh bisa pakai mic clip on teman-teman, itu harganya itu sekitar 10 ribu di Shopee. Nah, teman-teman bisa beli di Shopee teman-teman kalau teman-teman itu pengen beli mic gitu, karena itu menurut saya lebih bagus gitu kalau teman-teman tuh menggunakan mic untuk ngetek video. Dan kalau misalnya teman-teman itu bikin channel tutorial, teman-teman tuh juga perlu mic teman-teman gitu kan. Channel tutorial itu biasanya orang nggak pakai muka, nggak perlu pakai kamera kan, tapi yang dibutuhkan adalah mic agar suaranya itu jelas teman-teman. Nah, teman-teman itu membutuhkan sebuah mic gitu. Jadi teman-teman tuh bisa beli di Shopee mic yang murah aja, mic clip on, atau pakai mic Boya aja, itu juga bagus banget suaranya. Saya pertama kali berkarya di YouTube dari tahun 2017 tuh saya pakai mic Boya gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa beli mic itu. Jadi itu adalah cara untuk nge-tag sebuah video. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Kita bertemu di video. Oke, halo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Ini adalah video yang kemarin. Nah teman-teman, ini adalah hasil editan kita yang kemarin. Kemarin kan saya ngajarin cara potong-potongnya. Nah, kalau kita bikin video cuma gini doang. Oke, halo semua, selamat datang lagi di video. Ini kan kayak rada-rada kurang enak ya teman-teman. Biasanya saya itu pakai background teman-teman. Kemarin di video kemarin saya udah ngajarin ya gimana cara kita dapat backgroundnya. Di sini kita tinggal klik file aja, habis itu import. Nah, ini kan audio-audio atau background yang udah kita download. Ntar teman-teman tinggal klik aja. Saya biasanya pakai yang ini. Lucky Inspired Blue Boy. Nah, saya pakai yang ini, yang Blue Boy. Habis itu saya tarik nih. Jadi dari sini teman-teman tarik ke bawah. Nah, udah kayak gini. Biasanya tinggal dipencet doang nih teman-teman, tinggal pencet spasi aja. Oke, halo semua, selamat datang lagi di video gua. Nah, suaranya kan, suara backsoundnya kan kegedean ya teman-teman. Biasanya nanti teman-teman tinggal klik efek di sini. Terus teman-teman tinggal tulis aja ini di pencarian namanya Simple Parametric. Nah, ini nih ada nih, Simple Parametric. Tinggal tarik aja ke sini teman-teman, ke backsoundnya. Jadi teman-teman dari sini tinggal tarik ke backsoundnya kayak gini. Nah, kalau udah ditarik nanti teman-teman tinggal klik yang ini nih, yang effect control. Habis itu suaranya kita bikin enak ya teman-teman. Jadi di sini di center yang biasanya saya bikin 500. Yang key-nya saya bikin 20. Yang boost-nya biar suaranya itu enggak terlalu kencang, saya biasanya bikin jadi minus 17 mungkin biar lebih enak. Halo semua, selamat datang lagi di video gue. Di video ini gue akan bikin yang spesial nih. Nah, kalau ini keplanan, teman-teman tinggal naikin aja. Jadi kayak gini. Halo semua, selamat datang lagi di video gue. Di video ini gue akan bikin yang spesial nih guys. Kan biasanya gue ngomongin tentang tutorial YouTube, tapi di video ini gue akan ngomongin tentang perjalanan gue ya dari nol. Dan menurut saya ini untuk backsoundnya udah oke teman-teman. Jadi cuma gitu doang cara untuk mengedit backsound di YouTube. Dan di sini teman-teman saya minta maaf banget ya, saya tuh nggak bisa ngajarin secara interns gimana cara kita bisa ngedit video di Premiere Pro, karena kelas ini kan kelas sukses dari YouTube ya. Di sini kita nggak terlalu bahas tentang editing sebuah video, dan saya pun juga nggak terlalu jago gitu untuk Premiere Pro. Tapi saya suka banget pakai Premiere Pro karena menurut saya lebih enak gitu dibanding yang lain gitu. Kalau misalnya projectnya sudah selesai teman-teman, nanti cara ekspornya adalah pertama teman-teman klik file di sini. Habis itu teman-teman klik yang namanya export. Habis itu teman-teman klik media. Setelah seperti ini, nanti yang ini yang output name, ntar teman-teman namain aja sesuai nama dari video teman-teman. Nah, yang paling penting adalah formatnya teman-teman tuh harus cari yang namanya H.264. Ini wajib ya teman-teman. Habis itu untuk presetnya, kalau saya tuh lebih suka pakai yang matte source biar gambar bitrate-nya itu lebih bagus gitu, atau kualitasnya tuh lebih sempurna. Setelah itu nanti teman-teman jangan lupa di sini teman-teman klik ya yang use maximum render quality. Habis itu ntar teman-teman tinggal klik export saja. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara ekspornya. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Kita bertemu di video selanjutnya.
Oke, halo semua, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video kemarin kita kan udah bikin sebuah channel ya, tapi kan channelnya belum ada logonya, belum ada bannernya. Nah, di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat banner dan logo yang sangat mudah dan gampang banget untuk kelas level basic ya. Nah, di sini sebagai contoh atau percobaan, saya akan menggunakan channel saya yang ini ya. Ini adalah channel saya yang namanya Lutfi Play. Jadi jujur saya itu sempat lupa kalau saya itu punya channel ini. 2 minggu yang lalu saya baru ingat ternyata saya pernah bikin channel yang ini gitu. Jadi channel ini tuh statusnya sudah dimonetisasi gitu. Jadi 7 bulan lalu tuh saya upload game. Terus saya upload game namanya Mordau. Jadi Mordau itu waktu saya masih di Perancis, Mordau itu gamenya tuh lagi viral banget ya, lagi viral banget. Terus saya upload game ini gitu. Nah, ternyata yang nonton 12.000. Jadi ini kan judulnya bahasa Indonesia nih. Nah, dulu tuh saya namain pakai bahasa Perancis gitu. Ini judulnya saya ganti 2 minggu yang lalu gitu. Nah, jadi channel ini udah dimonetisasi tuh ternyata 5 bulan yang lalu gitu. Jadi kalau di kebijakan YouTube, kalau misalnya channel kita itu udah dimonetisasi tapi kita nggak upload selama 6 bulan, itu monetisasinya ditarik gitu. Makanya saya panik, jadi saya upload 2 video ini gitu. Nah, di channel ini saya tuh pengen ganti logo bannernya itu banner tentang Free Fire, karena channel ini mau saya fokusin ke Free Fire aja ya. Kita untuk channel game aja. Terus yang ini logonya mau saya ganti juga. Nah, di sini saya akan ngajarin cara bagaimana kita mendesainnya ya. Nah, ini channel saya, kalian bisa lihat ya, di sini statusnya sudah dimonetisasi. Nah, di sini saya baru upload 2 game ya, tapi di sini belum saya setting judulnya. Nah, di sini kita bikin atau setting ininya dulu ya, logonya dan bannernya. Jadi caranya ntar kalian buka YouTube Studio kayak gini. Habis itu kalian klik yang ini nih, klik yang customization, kalian klik aja. Di sini kalian klik ke branding. Nah, di sini kan kalian tuh bisa upload logonya, upload bannernya, dan upload yang ini nih. Atau sebutannya sih video watermark kan. Kalian bisa upload yang ini. Nah, di sini saya mau rapihin ya. Jadi caranya kalian tuh bisa pakai Canva. Ini Canva tuh banyak banget direkomendasikan sama orang, dan Canva itu bagus banget buat kalian itu yang nggak bisa desain atau ngedit sama sekali gitu. Jadi kalau kalian udah buka canva.com, ntar kalian tinggal login aja ya, atau kalian tinggal daftar aja. Setelah itu kalian nanti tulis aja di sini pencarian, atau di sini nih. Di sini kan ada tulisan logo. Tinggal klik aja. Ya kan, udah kayak gini. Nah, enaknya Canva itu tuh udah direkomendasiin tuh kira-kira yang cocok yang mana nih. Karena di video ini karena di channel Lutfi Play ini saya mau bikin tentang game Free Fire. Ini otomatis untuk ikonnya saya bikin kayak seperti channel-channel game ya. Jadi yang paling cocok adalah yang seperti ini nih logonya. Nah, di sini saya cari yang paling bagus. Contohnya misalnya saya pakai yang ini nih. Kan keren kan? Nah, sini saya tinggal tulis saja namanya. Jadi tinggal klik 2 kali di sini nih. Terus saya Lutfi Play. Nah, tinggal gini doang. Di sini tulis Free Fire for Life misalnya. Asik. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal klik unduh aja. Di sini tinggal klik unduh. Nah, udah langsung ke download. Nah, enak banget kan kalau pakai Canva. Nah, setelah kita udah bikin logonya, sekarang kita bikin bannernya. Jadi, cara bikin banner, kalian tulis aja di sini banner YouTube. Nah, ini kan udah ada nih, tinggal klik aja. Nah, di sini kalian tinggal cari nih yang cocok yang mana. Nah, kalau saya untuk game mungkin saya cari yang mana ya? Yang enak untuk game mungkin yang ini aja nih, yang simple. Nah, di sini saya hilangin aja gambar ininya, terus saya bikin Free Fire for Life. Misalnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal download aja. Jadi ntar untuk bannernya kalian tuh jangan ngikutin saya ya, karena saya tuh nyari yang paling cepet aja, paling mudah. Nah, kalian cari tinggal edit aja di sini, cari yang paling bagus, yang paling cocok dengan channel dan konten kalian gitu. Atau mungkin saya bikin yang lebih keren aja nih kayak gini misalnya nih. Nah, ini lebih cocok nih. Lutfi Play. Nah, tinggal klik unduh aja. Habis itu di sini unduh lagi. Nah, kalau udah kayak gini, ini berarti dua-duanya udah ke download gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Jadi nanti kalian klik di sini, tinggal klik change aja.
Habis itu kalian tinggal klik yang logo yang ini, down. Nah habis itu yang bannernya pakai yang ini udah oke. Dan nah untuk yang ininya, yang video watermarknya kita ganti jadi gambar logo aja, gambar logo kita. Nah habis itu tinggal klik publish aja. Nah setelah di-upload, coba kita klik view channel di sini ya. Nah jadinya kayak gini gitu. Nah karena ini kelas basic, jadinya untuk yang bannernya kita bikin kayak gini dulu ya. Nanti di kelas medium saya akan bikin ini lebih rumit lagi menggunakan Photoshop gitu. Jadi kita sekarang bikin Canva aja, bikin yang paling mudah untuk kelas basic. Nanti di kelas yang medium kita bikin ini lebih rumit lagi. Kita buat ini jadi yang ribet-ribet kayak gini ya. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Makasih udah nonton. Oke, halo teman-teman, selamat datang di kelas sukses dari YouTube. Di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat thumbnail keren yang gampang dan untuk teman-teman yang nggak bisa ngedit sama sekali. Nah, jadi untuk membuat thumbnail itu gampang banget caranya teman-teman, sama seperti cara kita membuat banner dan logo ya. Jadi kita cuma membutuhkan Canva aja. Buat teman-teman yang nggak tahu, teman-teman buka aja namanya canva.com, atau di handphone teman-teman juga ada aplikasinya di Play Store dan di Google Play gitu. Jadi di YouTube itu thumbnail itu benar-benar krusial banget gitu teman-teman. Biasanya orang itu kalau mau nonton video YouTube itu biasanya dia itu ngelihat thumbnailnya dulu atau ngelihat judulnya, tapi lebih banyak ke thumbnailnya gitu. Kalau kita bikin thumbnail yang ngasal itu bahaya banget. Thumbnail juga berfungsi agar video kita itu bisa direkomendasikan sama YouTube gitu. Nanti di kelas medium saya akan bahas ya di data analisis gitu. Tapi untuk yang basic saya akan ngajarin gimana sih cara kita bisa membuat thumbnail. Untuk judul, deskripsi, dan tag itu teman-teman isi sebisa teman-teman aja ya. Jadi untuk kelas level basic teman-teman isi sebisa teman-teman aja, karena biar teman-teman tuh tahu untuk berkarya di YouTube tuh seperti apa. Nah ntar di level medium saya akan ngajarin bagaimana cara kita riset kata kunci untuk mengisi title, deskripsi, dan tag gitu untuk kelas yang medium. Tapi untuk kelas yang basic teman-teman isi sebisa teman-teman aja gitu, biar teman-teman itu mulai paham tentang pentingnya kata kunci gitu. Tapi untuk sekarang teman-teman isi sebisa teman-teman aja ya untuk title, deskripsi, dan tagnya. Nah di sini saya akan ngajarin bagaimana cara membuat thumbnail. Nah jadi untuk thumbnail nanti teman-teman buka Canva di sini. Habis itu teman-teman tinggal tulis aja di sini thumbnail. Nah teman-teman serah mau klik yang mana tadi. Nanti di kiri-kiri sini kan ada rekomendasinya nih teman-teman. Nah ini tergantung nih teman-teman itu upload kontennya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman itu uploadnya tentang makanan, teman-teman bisa klik yang ini nih, yang gambar kecil YouTube makanan. Kalau musik, teman-teman tinggal klik ini aja, gambar kecil YouTube musik. Sebagai contoh biar gampang kita klik ini aja ya, kita klik yang YouTube musik. Nah misalnya kita mau nyari yang mana nih yang cocok. Ini nih misalnya, ini kan paling banyak dipakai sama orang nih. Misalnya channel kita itu channel musik. Di video kita itu kita ngomongin tentang cover lagu ya. Misalnya kita tulis aja di sini misalnya cara lagu apa ya, misalnya lagunya To The Bone Pamungkas. Nah kan kayak gini. Ini teman-teman tinggal tarik aja kayak gini. Nah terus tarik full gini. Habis itu ininya kita kecilin tulisannya. Nah kayak gini jadinya nanti. Nah orang-orang kan biasa kayak gini kan. Nah kalau kayak gini biasanya saya ya kalau pakai Canva ini saya drag semua kayak gini. Habis itu saya klik yang efek. Nah ya efek. Terus yang timbul. Habis itu saya bikin 100%. Ini saya bikin 100% biar agak-agak gelap gitu. Nah jadi ini kan kayak gini kan bagus. Habis itu ini saya copy lagi. Nah ini saya salin, saya tempel. Nah di sini tuh saya tutorial gitar. Nah gini misalnya. Ini tulisannya kita bikin gede semua aja ya. Ini kita bikin dari sini, dari tengah. Nah gini. Nah misalnya untuk bikin thumbnail kayak gini aja teman-teman gitu. Jadi ntar nih teman-teman tinggal edit sebisa teman-teman aja, sebagus teman-teman ngeditnya gimana. Di sini saya akan ngeditnya simple aja kayak gini ya. Nah biasanya untuk orang bikin thumbnail kayak gini aja gitu. Kalau untuk yang musik biasanya untuk simpelnya kayak gini, ntar teman-teman bisa cari-cari sendiri. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya itu channel game ya. Kalau game biasanya saya itu nyari wallpapernya dulu teman-teman, atau gambar yang bagus tuh kayak gimana untuk game. Misalnya
kasus ini untuk game Free Fire ya. Untuk game Free Fire saya tulis di sini di itu pencarian Free Fire game wallpaper. Habis itu saya dapat video gambar yang ini. Habis itu ntar saya tinggal klik unggahan di sini. Habis itu saya tinggal klik unggah media. Setelah itu teman-teman ntar tinggal klik ini aja nih yang thumbnail yang kita download. Nah kalau udah kayak gini tinggal ditarik aja kayak gini. Nah jadi kayak gini kan. Nah ntar tulisannya itu tinggal teman-teman ubah aja. Misalnya pakai yang ini, tinggal klik aja nih habis gelap terbitlah terang. Saya hapus yang tadi, saya hapus yang ini, saya hapus yang ini. Sorry ini saya kebanyakan itunya. Saya hapus. Nah di sini tinggal tulis aja nih, misalnya baru main langsung boyah. Nah kayak gini biasanya sih orang bikinnya kayak gini-gini teman-teman. Nah biasanya untuk channel game orang-orang bikin kayak gini. Ntar kalau udah jadi tinggal diunduh aja gitu. Tinggal klik unduh. Di sini tinggal klik unduh lagi. Caranya sama kayak kita bikin banner tadi gitu. Nah biar lebih bagus lagi biasanya orang tuh tambahin emot-emot teman-teman. Misalnya emot kacamata. Nah oh iya di sini tulisnya PNG. Nah kayak gini. Habis itu kita klik gambarnya di sini. Habis itu nanti kita tinggal download aja. Nah, sini kita verifikasi dulu. Oh ya teman-teman, ini wajib formatnya itu PNG ya. Soalnya kalau nggak PNG itu nanti putih abu-abu ini ntar ikut di gambar kita yang ini nih, di thumbnail kita yang ini. Jadi formatnya wajib PNG. Jadi kayak gitu. Nah, di sini kita nyari track ya. Nah, setelah kita download, nanti kita tinggal buka Canva kita lagi. Habis itu tinggal klik unggah media. Habis itu tinggal klik ini aja. Nah, setelah seperti ini tinggal kita tarik aja. Nah, jadi kayak gini. Kita giniin. Nah biasanya untuk thumbnail sih kayak gini aja ya teman-teman. Jadi untuk thumbnail yang level basic kita bikinnya yang simple-simple kayak gini aja. Nah nanti di level medium atau di level hard saya akan ngajarin bagaimana cara bikin thumbnail keren di Photoshop. Dan tentu itu jauh lebih ribet daripada ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen cepat aja bikin thumbnail, teman-teman bisa pakai Canva. Tapi kalau mau ribet ntar teman-teman bisa buka yang di kelas level medium. Di situ saya ngajarin bagaimana cara membuat thumbnail di Photoshop. Jadi mungkin segitu aja teman-teman tutorial kali ini. Makasih banget udah nonton.